3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Alkitab menjelaskan dalam kitab Galatia ini dengan jelas. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Dia harus mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia ubah kutuk itu menjadi berkat. Karena apa? Alkitab dalam ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini. Apa arti kata membuat ini? Yesus Kristus telah mengerjakannya sendiri. Yesus Kristus telah mengerjakannya bagi saudara dan saya, supaya Dia yang telah mati di atas kayu salib itu mematahkan kutuk yang mengikat setiap orang, sehingga setiap orang dapat menikmati berkat di dalam kehidupan ini waktu kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Alkitab katakan dalam ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Itulah yang Yesus kerjakan. Sekarang kita melihat apakah penyebab kutuk itu. Di dalam Ulangan pasal 5 ayat 8 sampai 9. Penyebab kutuk yang pertama adalah penyembahan berhala. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Penyebab kutuk yang pertama adalah penyembahan berhala. Alkitab menjelaskan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Penyebab kutuk yang pertama adalah penyembahan berhala. Ketika kita masih menyembah kepada berhala, kita percaya kepada roh yang lain di luar kuasa Tuhan, maka kutuk akan mengikat kepada kita. Penyebab kutuk yang kedua adalah dosa pemberontakan. Dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ketiga dikatakan begini, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dikatakan dia adalah pemberontak, dan dia disebut oleh Alkitab menjadi terkutuk. Contoh, Saul tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dia memberontak, dia melawan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga, Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas semua orang Amalek, tapi Saul tidak melakukannya. Agag dipersilakannya hidup, diizinkannya untuk hidup, tetapi Alkitab menjelaskan Saul tidak lagi menjadi raja, dan Tuhan mempersiapkan orang lain karena Saul tidak mendengarkan perintah Tuhan, melawan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan, untuk dia kerjakan. Kutuk yang ketiga penyebabnya adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Alkitab bilang orang yang mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan terkutuk. Dengarkan ayat ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Alkitab sudah jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri.
Berarti ada dua hal yang kita dapat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Dan orang yang hatinya menjauh dari Tuhan terkutuk. Bapak Ibu boleh hebat, Bapak Ibu punya segala. Bapak Ibu mungkin berkata seperti Hairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan hatimu menjauh daripada Tuhan, kau tidak peduli dengan persekutuan dengan Tuhan. Orang lagi beribadah, saudara naik motor, gas kuat-kuat di depan rumah teman. Ditanya dengan teman BPJ, kenapa kamu naik motor setiap hari Minggu pukul 10 selalu lewat depan gereja? Dia jawab, supaya Pak Gembala luat dengan sengaja mau di hati Pak Gembala. Karena jam 10 biasanya dia sudah naik mimbar untuk khotbah. Motorku motor RX King. Aku gas kuat-kuat. Reng, 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 reng. Tuhan beri kesempatan untuk dia gas kuat-kuat motornya. Karena dia nganggap dia masih kuat, masih sehat, masih mampu. Ada satu kali kelak kalau dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri, maka ketika dia masih gas motornya di depan gereja, sambil dia lihat gembala, dia terus melawan. Lama kelamaan Tuhan berurusan dengan dia. Gembala itu tidak serta-merta marah dan limpah, dan dia nyumpah serapah kepada orang itu. Tetapi gembala minimal dia elus dada, dan dia doa seperti Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun dia katakan sakitnya tuh di sini, tapi gembala tidak balas. Sang pemilik motor terus gas motor setiap minggu pukul 10. Dia alasan turun ke Kota Baru, beli minyak goreng, beli kopi, beli gula, tapi dia gas motor kuat-kuat. Beberapa tahun kemudian Tuhan berurusan dengan dia. Dia masuk rumah sakit, dirawat, dan sudah tidak berdaya. Sang gembala datang dan mau mendoakannya. Dia tidak lagi seperti gagah pakai motor. Dia sudah terkena stroke ringan. Pak Gembala datang ke rumah sakit, tidak serta-merta dia bilang dengan orang ini, "Han, kengajar doang, kengajar tidak." Tapi Gembala akan doakan dan minta kesembuhan. Hari ini kau pakai motor kuat-kuat, seakan-akan kau kuat, kau hebat, dan kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Alkitab bilang terkutuk. Kau tidak mengalami hari ini, tapi kemudian hari Tuhan berurusan dengan engkau. Ini adalah firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan terkutuk. Hebatkah engkau hari ini? Kuatkah engkau hari ini? Tapi Alkitab sudah bilang kau terkutuk. Kalau itu terus yang kau lakukan. Bagaimana Yesus mengubah kutuk menjadi berkat? Bagaimana Yesus mengubah kutuk menjadi berkat? Alkitab jelaskan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan kembali saya baca Galatia pasal 3 ayat 13. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagaimana Yesus mengubah kutuk menjadi berkat? Yesus harus mati di atas kayu salib. Jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka hidup saudara dan saya menjadi orang yang terkutuk, dan hidup di dalam ikatan kutuk itu.
Tetapi dengan dia mati di atas kayu salib, Alkitab katakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu artinya Yesus harus mati di atas kayu salib, sehingga engkau tidak hidup di dalam kutuk lagi, tetapi engkau hidup di dalam berkat Tuhan. Dan ketika engkau hidup dalam berkat Tuhan, engkau menikmati berkat Tuhan itu dengan rasa syukur, karena engkau hidup karena hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Orang yang mengatakan hidupku karena kemurahan dan karena berkat Tuhan, dia tidak akan sombong dengan apapun yang dia miliki pada hari ini. Yesus sudah mengerjakan yang menjadi bagiannya dengan cara mati di atas kayu salib. Dan Yesus memerintahkan kepada kita untuk pikul salib. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi dia memerintahkan kepada saudara dan saya untuk pikul salib. Apa arti pikul salib? Dalam Matius pasal 16 ayat 23 sampai 24. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat yang ke-24, orang yang mau mengikut aku, yang pertama ia harus menyangkal diri, yang kedua ia harus memikul salib, yang ketiga baru dia dapat syarat, dia berhak untuk menjadi pengikut Yesus. Apa arti pikul salib dalam Matius 16 ayat yang ke-23? Minimal ada 3 arti dari makna pikul salib yang saya renungkan dan saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, arti pikul salib memikirkan kepentingan Tuhan lebih banyak. Memikirkan kepentingan Tuhan lebih banyak. Arti pikul salib yang kedua yaitu menyangkal diri dalam ayat yang ke-24. Arti pikul salib yang ketiga, jangan menjadi batu sandungan. Pikul salib bukan sembarang pikul salib, Pak. Tetapi pikul salib mengandung 3 makna. Makna yang pertama memikirkan kepentingan Tuhan lebih banyak. Makna yang kedua menyangkal diri. Makna yang ketiga jangan menjadi batu sandungan. Sudahkah kita memenuhi syarat 3 hal ini? Sudahkah kita memikirkan kepentingan Tuhan lebih banyak, keperluan Tuhan lebih banyak di dalam gereja, dalam persekutuan, dalam pelayanan? Dan sudahkah kita menyangkal diri? Melawan dosa, meninggalkan dosa, dan mau meninggalkan dosa. Dan sudahkah kita menjadi orang yang tidak menjadi batu sandungan? Jangan orang selalu berkata dengan kita, kalau ada dia di gereja rasanya hati saya resah. Jangan sampai orang berkata buat kita, saya doa supaya dia orang yang selalu menyakitkan hati saya, matinya cepat. Kenapa orang yang selalu menyakitkan hati saya matinya lama, sementara orang baik matinya cepat? Kalau orang udah doa seperti itu buat saudara, itu artinya engkau sedang jadi batu sandungan. Pikul salib memikirkan kepentingan Tuhan lebih banyak, menyangkal diri, dan jangan menjadi batu sandungan. Kristus yang kedua, bagaimana Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Bukan hanya dia telah mati dari kayu salib dan kita pikul salib, tetapi Kristus telah menjadi jalan berkat. Ini Kristus telah menjadi jalan berkat. Mari kita membuka dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu artinya Yesus mati di atas kayu salib. Dia ubah kutuk menjadi berkat dan dia menjadi jalan berkat. Penjahat yang ada di sebelah Yesus itu, Yesus berkata kepada penjahat itu, berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan di dalam ayat 43 kata Yesus kepada penjahat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu artinya Yesus menjadi jalan berkat. Bagaimana Yesus mengubah kutuk menjadi berkat? Yesus harus mati di atas kayu salib dan kita diperintahkan untuk pikul salib. Dan yang kedua, Kristus menjadi jalan berkat. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia menjadi jalan berkat bagi saudara dan saya, supaya kita hidup bukan hanya menerima berkat, tetapi kita hidup menikmati berkat. Ulang, kalau Yesus telah menjadi jalan berkat, kita bukan hanya menerima berkat, tetapi kita menikmati berkat, dan kita akan mengembalikan berkat itu kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Berkat kita terima, berkat kita nikmati ketika kita mau memberi. Yesus sudah memberi hidupnya untuk membebaskan kita dari kutuk. Sekarang apa yang kita buat sebagai rasa syukur atas pembebasan dari kutuk yang Allah kerjakan itu? 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Alkitab bilang, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Waktu kita sudah terbebas dari kutuk dan kita hidup di dalam berkat, ini yang harus kita lakukan. Memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati dan karena paksaan. Ulang, memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati dan karena paksaan. Kadangkala kalau kita mau ke gereja, kita singgah ke warung dulu beli sesuatu. Waktu kita beli sesuatu pakai uang 100.000, entah beli apa, beli permen kah, beli rokok kah, atau beli kue kah. Lalu pulang uangnya, jumlah uang yang dikembalikan 80.000. Ada 50.000 selembar, ada 5.000 2 lembar, ada 10.000 selembar 2 lembar. Total uang kembalian 80.000. Kita masukkan ke dalam kunci. Tibalah persembahan dijalankan, kata pemimpin pujian. Lalu orang kumpulkan persembahan. Mulai persembahan itu, kolektor, kantong kolektor tepat di depan kita. Kita lupa pisahkan di luar tadi. Lalu kita sibuk cari uang yang paling kecil. Sang pembawa kantong kolektor, dia tidak pergi-pergi dari hadapan kita karena kita belum beri persembahan. Kita coba rogoh kocek kita dan coba kita tebak-tebak. Karena kita ingat ada duit 80.000 di dalam kantong, di dalam kocek kita. Dan kita mulai ambil. Kan tidak enak kalau ambil uang persembahan lalu kita lihat dulu baru kita berikan, tidak mungkin. Jadi bapak ini, dia ambil uang persembahan dengan cara kira-kira. Semoga dia pikir 5.000 yang saya tarik. Sambil dia nahan di hati, kenapa orang bawa kantong kolektor ini nggak juga pergi-pergi. Dia mau angkat tangan, dia enak, karena dia majelis gereja. Lalu dia tarik uang, sambil dia tidak melihat kantong kolektor, dia masukkan begini. Sampai di rumah, dia mulai ganti celana dan dia periksa yang ada di kocek. Dan dia kaget.
Ternyata yang diberi persembahan adalah 50.000. Dia benar salah beri persembahan tuh. Lula bakaka. Dari umurku pemayato nengkala aku beri 50.000 ke kantong kolektif. Lalu dia datang kepada bendahara. Oh Bu Bendahara, aku salah beri persembahan. Bukan yang 50, tetapi yang 5.000. Itu namanya memberi dengan terpaksa. Bukan dengan rela hati, tetapi karena dengan sedih hati dan terpaksa. Adakah orang Posin pernah ngalamin seperti itu? Waktu janji iman ditantang sama gembala sidang. Kita mau janji iman untuk pengadaan semen. Sebelum pergi sembahyang, suami istri udah bebokan. Ningaba 2 sak cukup. Datang ke gereja, lalu dia janji iman. Tiba kepada orang yang menjadi saingannya, nyebut 20 sak. Karena dia sebagai pria tidak mau tersaingi dengan orang lain. Padahal dari rumah sudah sepakat dengan sang istri 2 sak. Tibalah kepada gilirannya sang gembala tanya, Bapak Sano, berapa giliran 26? Dia dengar saingan dia 20 sak. Dia mau angkat jari 2, dia malu. Lalu dia nengok kepada istrinya. Istrinya dia keluar. Doa kita istri. Lalu dia lihat tangan istrinya angkat gini 2. Dia ingat saingannya 20 sak. Dia gengsi. Lalu dia angkat tangan pelan-pelan. Udah mulai naik sambil dia lihat istrinya terus begini. Artinya kalau kau tidak beri 2, kata bini. Bini-bini yang ketawa jangan-jangan suka begitu dengan laki. Iya kan? Lalu sang suami tidak mau kalah gengsi. Dia naikkan angka 2 begini. Lalu dia berdiri. Lalu sang gembala bilang 22. Bini di kursi sebelah sana udah melutak. Dasar awas kalian, sampai rumah. Sampai di rumah perang dunia kedua terjadi. Udah kita membuka 2 sak kau belaga 22 sak. Kau tahu kredit motor kita belum lunas. Kau tahu utang di Kota Baru masih banyak. Kau tahu anak kita butuh uang sekolah dan biaya besar sekolah. Itu namanya memberikan terpaksa dengan sedih hati dan karena paksaan. Adakah jemaat di Posin seperti itu, Pak? Kita sudah diberi Tuhan. Tuhan udah ubah kutub jadi berkat. Tapi ada orang Kristen yang memberi masih dalam keadaan terpaksa. Gembala umumkan persembahan khusus setiap minggu. Minggu depan persembahan khusus untuk kas bangunan. Lalu minggu depan lagi diumumkan. Minggu depan kita akan persembahan khusus untuk dana sosial. Lalu seorang ibu di belakang berutak. Persembahan khusus hampir setiap minggu. Nggak pernah berhenti. Nggak tahu kamu gembala, hidup saya lagi susah. Lalu dia maju persembahan khusus. Dia lempar uang 2.000. Jadi. Lula apa persembahan khusus? Sementara Tuhan udah mati di atas kayu salib dan hidup kita sudah diberkati. Kerja emas dapat 10 gram, dapat 6 gram, dapat 20 gram. Tangan ini masih kuat ngayun nyenso. Tapi kasih persembahan khusus 2.000, mulut
poncot mulu. Malah dengan gembala sidang. Padahal setiap hari nyengso kuat. Untung kayu tidak menimpa kepala. Tuhan jaga setiap hari tanganmu memegang sensopa. Tuhan jaga setiap hari tanganmu memegang dodos. Tidak pernah buah kelapa sawit menimpa kepalamu. Bebas terus. Walaupun kadang-kala bilang kepada Asten. Kamu panen 100 kilo. Tapi bilang kepada Asten, kamu panen cuma 50 kilo. Asten atau asisten? Yang benar apa Pak? Asten. Asisten. Kok Asten sih? Wah, ibu-ibu yang ketawa nggak tahu persoalan tentang Asten. What is the meaning Asten? Tuhan jaga hidupmu dan Tuhan berkati hidupmu. Tapi engkau selalu terpaksa tidak dengan sukacita. Dua hal yang kita alami jika kita memberi dengan sukacita. Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Artinya ditambahkan hikmat untuk mengelola harta. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih. Berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Artinya ditambahkan hikmat untuk mengelola harta. Bapak Ibu dapat dua berkat ini, hiduplah di dalam jalan berkat Tuhan dan dekatlah kepada sumber berkat. Saya minta Pak Sakius dan Pak Bedrun untuk maju ke tampil. Ikut abah-abah saya bapak berdua ya. Jangan nyucuk-nyucuk sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berharap habis ini kan ada doa ulang tahun Pak Gem ya. Habis doa ulang tahun bapak-bapak jangan pulang, salaman dengan saya dengan ibu di depan gereja. Kita udah ibadah berapa kali jarang salaman kita ya. Jadi habis ibadah ini saya akan di depan sama ibu gembala dan salaman dengan bapak ibu semua. Baik, dengarkanlah ilustrasi saya ini. Alkitab jelaskan dua hal yang kita akan alami jika kita memberi dengan sukacita. Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Artinya ditambahkan hikmat untuk mengelola harta, menjadi penikmat berkat. Silakan Pak Sakius tusuk sama Bapak juga Pak Bedro. Ya. Saya akan tusuk Mik. Pakai mik. Mohon maaf Pak ya. Saya tusuk dulu Pak. Dalam hitungan ketiga silakan bapak-bapak sama minum. 1, 2, 3. Ya. Pelan-pelan Pak. Pelan Pak Sakius pelan. Santai dinikmati Pak Sakius. Pak Sakius dinikmati. Ya santai. Pak Bedro ya sampai habis duluan ya minumnya. Ya. Terus Bapak minum. Ya terus Bapak minum. Bapak minum terus Pak. Udah habis punya Bapak. Saya tanya, ya Pak capek Pak? Capek.
Pak Sakyus enak menikmati. Enak Pak. Pak itu udah mau habis diminum dulu. Diminum. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara tahu arti maknanya. Kita kerja di dalam anugerah Tuhan. Kita menikmati berkat. Pak Sakyus tidak khawatir uangnya akan habis. Hari Minggu dia tetap beribadah. Berkatnya tetap tertahan. Ada ibadah rumah tangga, dia rajin ibadah. Berkatnya tetap tertahan. Ada ibadah Paskah, dia tidak kerja nyenso. Berkatnya tetap tertahan. Pak Badrun ini orang yang gak ingat hari Minggu, gak ingat pekerjaan Tuhan. Dia kerja tapi dia ngos-ngosan. Berkatnya keluar terus. Berkatnya mengalir, bocor terus. Utang gak pernah dibayar, kredit macet. Karena apa? Pak Badrun bukan penikmat berkat. Pak Sakyus penikmat. Bapak Ibu mengerti ilustrasi ini? Siapakah dia yang mau memberi dengan sukacita? Dia akan menjadi penikmat berkat. Karena dia dekat dengan sumber berkat. Amin. Mau ikut Pak Sakyus atau ikut Pak Badrun? Ini hidup orang yang malam. Harusnya dia udah hidup dalam berkat, tapi dia tetap hidup dalam kutuk. Karena dia tidak dekat dengan sumber berkat. Silakan Bapak berdoa. Mohon maaf. Silakan. Hanya ilustrasi Pak ya. Kalau ada beras baru boleh besok kasih saya. Mari kita tunduk kepala. Silakan Pak.